Halo sahabat zodiak harian, kali ini saya menanggapi banyak sekali request yang masuk. Seperti apa sih virus corona di negara Indonesia ini? Seperti apa sih? eh, Kapan berhentinya virus corona di negara kita ini? Memang ini memprihatinkan buat kita semua ya. Tapi di sini saya menanggapi salah satu request dari salah satu member kami mengenai virus corona di negara kita ini. Semoga, tapi saya berharap semoga virus corona ini bisa segera teratasi dan pemerintah bisa mengambil tindakan untuk bisa meminimalisasi banyaknya korban jiwa ya. Dan saya juga selalu berdoa semoga negara Indonesia dijauhkan dari segala bentuk wabah yang bisa mempengaruhi kondisi apapun, karena yang saya khawatirkan ketika virus corona ini sudah mewabah di negara kita, maka semua sektor akan kacau, baik itu pariwisata, ekonomi, sosial, budaya, dan aktivitas pemerintahan pun juga nanti pastinya akan kacau karena virus corona ini. Oke, saya akan mencoba membacakan seperti apa sih gambaran menurut saya ya. Ini menurut saya. Jadi eh, kalian, ini adalah opini saya pribadi melalui kartu tarot, saya mencoba untuk membacakan. Jadi kalau ada salahnya saya mohon maaf. Ini bukan bermaksud untuk menyinggung salah satu pihak, bukan bermaksud untuk menyinggung pemerintah, bukan bermaksud untuk menyudutkan salah satu pihak juga. Saya akan mencoba membacakan mengenai virus corona yang saat ini menyeruak di berbagai belahan dunia. Di sini kalau bisa kita lihat ya, virus corona ini sepertinya menciptakan banyaknya kekacauan-kekacauan di belahan dunia. Di sini ada kartu The Chariot, artinya virus corona ini sebenarnya sudah terdeteksi awal-awalnya, tetapi terlalu dianggap sepele oleh beberapa pihak, sehingga orang lain tuh merasa, oh ini safe, ini tidak apa-apa. Nah, dari terlalu menyepelekannya ini, malah ternyata seperti saat ini ada kekacauan dan kekhawatiran. Di sini ada kartu Five of Wands yang artinya kekacauan dan kekhawatiran. Yang saya takutkan di sini, saya melihat ada seorang petinggi ya, petinggi, saya mengatakan petinggi atau orang penting yang sepertinya uh, maaf ya sebelumnya, sepertinya akan terkena ya, akan terkena, atau bisa dikatakan orang penting ini akan apa ya, teridentifikasi lah, atau suspek lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Saya agak berat ya untuk membacakan ini, saya agak berat karena sini ada rasa sebuah keprihatinan kita karena terlalu menganggap remeh sehingga virus ini bisa masuk ke negara kita gitu ya. Ada petinggi, petinggi ini saya tidak tahu siapa, tetapi ada petinggi yang akan terkena di Indonesia, dan semoga bisa diatasi dengan segera, dan terutama buat yang saat ini sedang dalam masa isolasi bisa segera disembuhkan. Kita berdoa kepada Tuhan agar virus ini segera menghilang dari negara Indonesia. Di sini ada petinggi negara yang sepertinya akan kena virus ini ya. Jadi saya tidak bisa menyebutkan siapa karena memang saya tidak tahu siapa yang akan terkena. Kemudian ada kartu Eight of Wands, akan menciptakan kegaduhan di dalam pemerintahan, di dalam government sepertinya akan ada kegaduhan dengan virus ini. Jadi pemerintah harus tegas, saya katakan harus tegas. Di sini Pak Jokowi, saya tahu Pak Jokowi mempunyai keprihatinan yang mendalam, tapi Pak Jokowi punya pembantu atau menteri yang harus bisa segera memberikan tindakan konkret. Mungkin kalau kita lihat di beberapa wilayah, kalau di wilayah saya sendiri di Jogja, di tetangga kita di Solo itu sudah mengeluarkan statement bahwa sekolah diliburkan, segala aktivitas yang melibatkan banyak hal diliburkan. Itu sangat saya apresiasi sendiri karena ini adalah bentuk pemerintah hadir untuk menjaga masyarakatnya. Dan di sini saya berharap Pak Jokowi segera menentukan statement seperti apa. Jangan sampai ketika statement itu terlambat malah semuanya nanti akan parah. Jadi Pak Jokowi harus tegas, harus bisa menentukan statement seperti apa. Jangan sampai nanti akan timbulnya kekacauan. Kalau kekacauan ini terjadi, maka yang ada adalah sebuah kegersangan di dalam negara kita. Kegersangan itu bisa dikatakan akan adanya pertambahan korban, akan adanya ya hal-hal yang tidak kita harapkan bersama lah, terutama
pada masa-masa seperti ini. Segala sektor pariwisata juga sepertinya akan gersang ya, akan gersang dalam artian agak sedikit menurun dengan adanya virus ini. Kondisi ekonomi pun juga saya perkirakan nantinya akan berpengaruh ketika hal ini tidak segera diatasi. Ketika kita lihat kondisi sosial sudah mulai kacau, banyak orang yang panik buying, masker naik, ini kan nggak manusiawi gitu loh. Masker yang harganya 1.500 sekarang di sini di Jogja harganya sudah ada yang 7.000. Bahkan saya kemarin beli masker, saya beli satu biji itu harganya bisa sekitar 9.500. Itu kalau sudah seharga nasi padang gitu ya. Padahal itu masker itu sekali pakai. Di sini ada sebuah kegersangan. Jadi jangan sampai ketika ini terlambat untuk diatasi malah akan menimbulkan kekacauan secara nasional. Hal ini saya harap tidak sampai terjadi. Dan tapi di sini mungkin sampai dengan pertengahan tahun ini virus ini masih akan terus menjadi problematika bersama. Jadi sampai dengan bulan 6 nanti virus ini masih akan jadi persoalan nasional, jadi ya harus dikhawatirkan jangan sampai seperti itu. Tetapi nanti saya lihat sepertinya setelah memasuki bulan ke-6 atau 6 bulan sudah terlewati ini, maka semuanya akan terasa tampak normal dan akan kembali seperti biasanya setelah ditemukan yang namanya vaksin, ditemukannya penangkal, ditemukannya obat lah katakanlah atau penawar atau apalah itu untuk menyembuhkan virus tersebut. Dan di sini kita memang harus bersabar karena kita tahu di belahan dunia ini sedang diadakan penelitian untuk mencari penawar dari virus tersebut. Dan kita sebagai masyarakat yang baik harus tetap menjaga kondisi kesehatan kita karena di sini saja di Jogja, di tempat saya bisa kita lihat kondisi sosial sudah mulai agak gimana ya, yang dulu kita ketemu bisa salaman, bisa tos, bisa bla 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 bla, agak sedikit gimana begitu loh. Jadi kayak ada rasa apa ya, gitu kayak ada sekat-sekat begitu ya, karena virus ini seperti menyebabkan sekat-sekat antara individu satu dengan individu yang lainnya. Tetapi kita berharap semoga memang ini bisa segera diselesaikan tanpa harus nunggu di pertengahan tahun ini. Tapi memang dari hal yang saya baca ini sepertinya di pertengahan tahun ini virus ini akan terselesaikan. Dan saya tidak mau bicara tentang korban ya, saya tidak mau bicara tentang korban karena ini sangat sensitif sekali. Tetapi di sini saya hanya mengharap semoga pemerintah segera memberikan statement untuk mencegah kepanikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Saya harap semoga kita bisa diberikan kesehatan, kita dijauhkan dari wabah ini, dan semoga ini bisa segera teratasi. Yang saat ini sedang tersuspek atau teridentifikasi virus corona bisa segera sembuh, bisa segera pulih, dan bisa seperti sedia kala berbaur di masyarakat, dan kita seperti biasa menjadi masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika, yang bermajemuk, yang saling sapa tanpa ada sekat-sekat yang memisahkan, termasuk sekat yang dibuat oleh virus tersebut. Sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi ini adalah opini pribadi kami, jadi jangan terlalu dianggap serius ya. Tapi kalaupun kalian menganggap ini sebagai serius, yaitu hak kalian. Ini tidak ada maksud untuk menyudutkan salah satu pihak, tidak ada maksud untuk melukai salah satu pihak. Ini adalah saya mencoba untuk meramalkan virus ini di negara kita. Saya harap, saya berdoa semoga virus ini bisa segera hilang dari negara kita dan kita selalu diberikan kesehatan dalam menjalani kehidupan. Semoga saya, kamu, keluarga kamu, dan orang-orang yang kamu cintai sehat-sehat selalu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video yang selanjutnya dan terima kasih.